Hey, welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari Disney Be The Strong. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan di chapter 18. Dan sebelum itu, bagi kalian yang masih bingung di chapter 17, di sini Mimin akan sedikit menjelaskan bahwa cincin yang direbut sama pangeran pertama itu cuma prototype yang dibuat sama Draft pada saat di workshop lalu itu. Sedangkan cincin yang dipakai sama kaisar sendiri di sidang tersebut itu merupakan versi barang yang udah sempurna istilahnya. Nah guys, jadi kalian sudah tahu kan kenapa perintah yang diucapkan pangeran pertama tidak berhasil. Setelah itu, Jejuk berkata pada sang kaisar bahwa cincin yang dipegang terdakwa ini terlihat sangat familiar. Dan yang mulia, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Mendengar hal itu, sang kaisar menjelaskan bahwa sepertinya tidak ada yang baru, dikarenakan itu identik dengan cincin yang dirinya kendalikan dengan para batsman saat itu. Oleh karena itu, cincin ini adalah perangkat yang dibuat oleh Bran. Itu tidak akan bisa dibandingkan dengan magang bodoh yang mencuri cetak biru master mereka. Karena keserakahannya akan uang dan membuat sampah palsu ini. Jadi, pangeran pertama, tolong jangan nodai citraku lebih jauh lagi. Lalu Jeju berkata, Yang mulia, jika tidak apa-apa, bisakah saya memberikan penghakiman terakhir? Mendengar permintaan tersebut, sang kaisar memberikan izin kepada Jeju untuk memberikan penghakiman terakhir kepada sang pangeran pertama. Sedangkan pangeran pertama yang mendengar hal itu menjadi kesal dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengizinkannya. Percobaan semacam ini yang tidak akan mengikuti proses yang semestinya. Jangan bajingan sombong yang tidak berhak untuk menghakimiku. Dan untuk orang-orang yang bertindak tidak bersalah setelah mengambil uangku, maka aku tidak mengizinkannya. Jeju yang mendengar hal itu berpikir bahwa dia kehilangan itu semua. Dan bahkan dia mengaku telah melakukan suap. Lalu dia juga berkata, karena kamu memutuskan untuk melangkah sejauh itu, maka izinkan aku bertanya kepada penonton, apakah ada yang mau membela Sloandu Toprox? Orang-orang yang ada di persidangan hanya terdiam, dan tidak ada satupun yang membela pangeran pertama. Melihat situasi tersebut, Jeju berkata bahwa tidak ada yang membelamu. Maka dengan izin hakim, saya akan memberikan keputusan akhir ini. Lalu dia juga berpikir, Sloan yang malang, preman yang kamu sewa dengan kekuatan dan uangmu itu, malah sedang membelakangimu. Ia seperti berkhianat kepadamu. Dikarenakan dalam situasi ini, itu sudah sangat jelas. Karena Sloan Dotobruk telah dikonfirmasi melakukan kejahatan. Mendengar perintah tersebut, sang pangeran pertama memberontak dan berkata bahwa kamu adalah bajingan yang sangat gila. Lepaskan aku sekarang, dasar bajingan. Sedangkan para penonton yang mendengar hal itu berkata, di mana penjaga yang memandang rendah Kim Jae-ju tadi? Dia bahkan mengalahkan Crouch dalam berpindah pihak. Lalu Jae-ju bertanya kepada Yang Mulia, sebelum saya memberikan penghakiman, bisakah saya menyampaikan pesan pribadi kepada penjahat? Mendengar hal itu, Yang Mulia bertanya, apa alasannya? Jeju menjelaskan, dikarenakan saya dianiaya, maka saya ini memberikan balasannya. Setelah mendengar penjelasan dari Kim Jae-ju, sang kaisar memperbolehkan permintaan dari Jeju itu. Lalu Kim Jae-ju berterima kasih
dikarenakan telah membolehkannya. Sedangkan pangeran pertama yang mendengar hal itu semakin kesal. Jeju berkata, bahwa izinkan aku memberitahumu sebelum itu. Anggap ini sebagai pembayaran. Sebagian untuk kamu memperlakukanku salah berkali-kali di masa lalu. Lalu dia juga bersiap-siap untuk menampar, sembari mengatakan bahwa itu mungkin akan sedikit lebih sakit, saudara. Pertama-tama, kamu menawanku, hukum kekaisaran di bawah kehendak dewa. Dan yang kedua, kamu menggunakan gelar pangeran untuk keuntungan pribadimu sendiri. Itu sangat sayang. Sungguh membuatku sangat kecewa. Dan yang terakhir, untuk keinginanmu sendiri. Kamu mencoba untuk membunuh ayah kita. Dan itu sangat mengecewakan. Sungguh perilaku yang sangat menjijikkan. Setelah Jeju melakukan semua itu, Jeju mengatakan bahwa pesan pribadinya telah disampaikan. Jadi sekarang waktunya penghakiman. Bahwa pangeran pertama dari kekaisaran, yaitu Sloan Toprux, telah melakukan kejahatan yang tidak pantas bagi seorang pangeran. Jadi biarkan semua warga tahu tentang dosa ini dan ikat pelakunya ke kuda. Kemudian seret dia ke seluruh negeri. Selain itu, kami mengakui para dewa kejahatan ini dan meminta pengampunan mereka. Akhirnya, biarkan hakim dan juri memberikan keputusan yang terhormat, dan itu saja yang ingin saya sampaikan. Lalu Jeju berpikir bahwa aku selangkah lagi dari kesimpulan yang dipilih. Di sisi lain, sang kaisar yang mendengar hal itu berkata bahwa dirinya merasa tidak ada yang salah dengan keputusan itu. Bagaimana dengan kalian? Dua saksi tersebut yang mendengar hal itu berkata bahwa itu keputusan yang sangat luar biasa. Setelah mendengar hal itu, sang kaisar akan memberikan penghakiman terakhir. Begitu percobaan ini selesai, ikat Sloan Toprux ke kuda dan menyeretnya ke seluruh negeri, serta sedikit tambahan, potong leher mayat itu dan menggantungkannya di atas tempat tertinggi setiap kota selama masing-masing 1 bulan. Sedangkan pangeran pertama yang mendengar hal itu terkejut, lalu dia berteriak dengan ketakutan. Sang kaisar kembali berkata bahwa biarkan semua orang sama di bawah hukum kekaisaran, dan itu semuanya. Sekarang biarkan persidangan berakhir. Lalu dia itu kembali bertanya kepada sang kaisar, karena persidangannya sudah selesai, bolehkah saya berbicara sebagai pangeran kedua, yaitu Kaulido Toprux, dan bukannya interrogator? Mendengar hal itu, sang kaisar bertanya, apakah itu terkait dengan persidangan? Jeju menjelaskan bahwa itu tidak terkait, tapi itu harus dikatakan. Sang kaisar memberikan izin kepadanya dan dirinya akan mendengarkannya. Jeju menjelaskan bahwa yang pertama-tama, dirinya meminta maaf bahwa itu tidak terkait dengan persidangan. Alasan mengapa dirinya berbicara tentang ini adalah karena semua orang yang meminta kerajaan kita setiap hari ada di sini. Maka saya akan berani berbicara dengan yang mulia, bahwa saya akan mengurus semua dewa yang melihat ke Astroad dan berusaha menjadi matahari di atas kekaisaran Astroad. Jadi tolong beri saya izin Anda dengan menjaga para dewa Astroad dan mendapatkan nama sebagai dunia itu sendiri di kekaisaran Astroad. Satu-satunya kekuatan tertinggi matahari kekaisaran, yaitu tidak lain sang kaisar sendiri. Jadi aku memintamu untuk mundur. Setelah mendengar perkataan dari Jeju, sang kaisar tertawa terbahak-bahak. Lalu dirinya mengatakan bahwa itu sangatlah lucu. Sang kaisar berkata bahwa Kaulido Toprux, kata-katamu tidak memiliki persuasi dan tidak ada pembenaran. Tapi, untuk pertama kalinya, aku menyukai klaim tersebut. Jadi maaf untuk semuanya. Aku tidak tahu bahwa itu akan terjadi di tempat seperti ini. Ini adalah perintah terakhir sebagai Kaisar Asteroid, yaitu Radiak Toprux. Aku sebagai Radiak
akan memberikan kepada pangeran kedua, yaitu Kaulido Tobruk sebagai kaisar Astroad. Nah guys, segini aja dulu chapter 18. See you next video and bye-bye.